Sejak deklarasi kemerdekaannya dari Uni Soviet pada 27 Agustus 1991, Moldova mengalami ketidakstabilan politik yang signifikan. Peralihan dari ekonomi terencana Soviet menuju ekonomi pasar bebas nyatanya tak berjalan mulus. Ekonomi Moldova sangat bergantung pada pertanian dan kiriman uang dari para pekerja yang berada di luar negeri. Selain itu, basis industri yang terbatas dan kurangnya jenis usaha ekonomi membuat negara ini rentan terhadap guncangan harga komoditas dan kondisi ekonomi eksternal. Sektor pertanian yang dominan juga rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Selama lebih dari 30 tahun berjuang, invasi Rusia ke Ukraina juga berimbas pada ekonomi Moldova, terutama karena adanya inflasi dan kenaikan harga pada bahan bakar dan energi. Bagaimana tidak, sejak lama Moldova telah menjadi pecandu pada minyak dan gas alam Rusia. Sektor minyak dan energi telah mendatangkan bencana bagi perekonomian negara ini. Sektor pariwisata juga belum sepenuhnya dimanfaatkan secara signifikan. Maka dari itu, PBB mengklaim bahwa Moldova disebut sebagai negara paling sepi pengunjung. Bahkan, pendapatan negara ini setara dengan 1/5 dari pendapatan Inggris. Kondisi ini juga dibarengi dengan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang buruk. Perpecahan politik dan konflik internal seperti yang terjadi di Transnistria juga berdampak negatif pada stabilitas dan pembangunan ekonomi. Terlebih, Transparansi Internasional sering menempatkan Moldova pada peringkat rendah dalam indeks persepsi korupsi yang mencerminkan tantangan serius dalam tata kelola dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Keterbatasan akses ke pasar internasional juga menjadi salah satu alasan yang menempatkan Moldova pada status negara miskin di Eropa. Sebagai negara kecil dengan lokasi geografis yang tidak menguntungkan, Moldova menghadapi tantangan dalam mengakses pasar internasional. Walaupun memiliki hubungan dagang dengan Uni Eropa dan negara-negara tetangga, ukuran pasar domestik yang kecil dan ketergantungan pada beberapa pasar ekspor membuat Moldova rentan terhadap perubahan ekonomi global. Ekspor anggur terbilang sukses di negara ini. Pada tahun 2021, Moldova berhasil melanggengkan ekspor anggurnya senilai 140 juta dolar dan berhasil menjadi pengekspor anggur terbesar ke-21 di dunia. Keberhasilan ini pun didukung oleh iklim di Moldova dengan 300 hari sinar matahari per tahun, yang mana iklim tersebut sangat ideal untuk pertanian khususnya pada kebun anggur. Industri anggur di negara ini telah tercatat sebagai sektor ekonomi utama, mewakili 3% dari PDB Moldova. Tak hanya mengandalkan anggur sebagai ekspor utama, perekonomian Moldova juga kaya pada sektor tekstil dan peralatan olahraga. Tak hanya menjadi negara miskin, negara ini juga punya masalah krisis demografi cukup parah. Selama 3 dekade lebih, Moldova berperang dalam isu depopulasi. Hal ini dikarenakan adanya migrasi secara gila-gilaan yang dilakukan oleh ribuan orang Yahudi Moldova menuju ke Israel. Sebelum berakhirnya kekuasaan Uni Soviet pada tahun 1991. Sejak saat itu, emigrasi berlanjut secara besar-besaran. Tentu hal ini menjadi kontribusi pada depopulasi, terutama di daerah pedesaan. Di antara para migran Moldova, 54% dari mereka adalah perempuan. Meskipun begitu, alih-alih kekurangan jumlah perempuan, mereka beranjak dan telah membuat kemajuan dalam peran kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Hal ini dibuktikan Moldova dengan memilih presiden perempuan pertamanya, seorang mantan ekonom World Bank, Maia Sandu. Bahkan negara ini mencatat jumlah anggota parlemen perempuan terpilih tertinggi sebesar 40,6% dalam sejarahnya. Representasi perempuan di pemerintahan lokal mencapai 22% pada tahun 2019. Sayangnya, Moldova telah mengalami penurunan populasi karena tingginya tingkat migrasi. Seperti pada kasus yang terjadi pada tahun 2022, sebanyak 43.000 lebih penduduk meninggalkan Moldova. Ketimpangan jumlah dibuktikan pada data yang dirilis oleh statistika.gov.id. Populasi wanita di negara ini menunjukkan wanita lebih banyak dibanding pria, dengan persentase sebesar 52,3% wanita dan 47,7% pria. Tercatat pada awal 2022, ada 91 pria per 100 wanita. Perbedaannya lebih jelas dalam kasus populasi yang berusia 35 hingga 64 dan 65 tahun ke atas. Terdapat 100 wanita dengan jumlah masing-masing 92 pria.
Di daerah perkotaan dan pedesaan, rasio jenis kelamin juga didominasi oleh perempuan, masing-masing 85 dan 96 laki-laki per 100 perempuan. Harapan hidup penduduk Moldova juga berdampak pada jumlah kekurangan pria. Pada tahun 2022, harapan hidup penduduknya adalah 75,7 tahun untuk wanita dan 67,1 tahun untuk pria. Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa wanita rata-rata 8,6 tahun lebih lama hidup daripada pria. Perbedaan ini diakibatkan oleh tingkat kematian dini laki-laki yang lebih tinggi, terutama mereka yang berusia kerja 16 hingga 62 tahun. Dominasi wanita ini juga mendorong mereka untuk memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria pada usia yang sama. Data yang dirilis oleh Survei Angkatan Kerja Moldova menunjukkan bahwa wanita berusia 25 hingga 64 tahun tercatat mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dengan perbedaan sekitar 25% lebih banyak dibandingkan dengan pria yang hanya berada pada angka 19%. Dari jumlah penduduk yang mencapai 3,3 juta jiwa, negara ini memiliki luas sebesar 33.483 km persegi. Keberagaman etnis mewarnai negara beribu kota Chisinau ini. Sekitar 75% etnis Moldova memenuhi dari populasi negara ini, disusul oleh Rumania, Ukraina, Gagauzia, dan Rusia yang merupakan etnis minoritas yang paling substansial. Menyusul Bulgaria, Romania, Belarusia, Yahudi, dan etnis Polandia. Negara ini begitu mendukung penuh kebebasan dalam beragama. Agama di Moldova didominasi oleh Kristen Ortodoks Timur, Baptis, Saksi-saksi Yehova, dan Pantekosta. Masing-masing diperkirakan berjumlah antara 15.000 sampai 30.000 orang. Berdasarkan populasi non-Ortodoks Moldova, tercatat bahwa sekitar 7% penduduk Moldova mengidentifikasi diri mereka tanpa agama. Penduduk Moldova ada juga yang memeluk Katolik Islam Moldova. Mereka menggunakan bahasa Rumania sebagai bahasa resmi Moldova, dan semua referensi ke bahasa Moldova dalam konstitusi dan hukum telah diubah untuk menggunakan bahasa Rumania secara meluas. Keseharian mereka mengandalkan kereta api sebagai sarana transportasi utama di Moldova. Jalur kereta api di Moldova tersebar sepanjang 1.138 km. Jalur kereta api ini menghubungkan melalui kereta malam langsung ke negara tetangga, Bukares, Kiev, Odessa, dan juga Moskow. Opsi lain untuk bepergian dengan jarak yang cukup jauh menggunakan bandara internasional Chisinau dengan penerbangan langsung ke dan dari banyak tujuan di Eropa. Secara geografis, negara bekas pecahan Uni Soviet ini berbatasan dengan Rumania di sebelah barat dan Ukraina di sebelah utara, timur, dan selatan. Dari letaknya saja, bisa dibilang Moldova adalah sebuah negara yang terkurung daratan di Eropa Timur, di sudut timur Laut Balkan. Beribu kota Chisinau, sekitar sepertiga dari populasi negara itu tinggal di wilayah ini. Chisinau sendiri merupakan kota sebagai pusat industri dan komersial utama Moldova dan terletak di tengah negara di Sungai Bich, anak sungai Dniester. Kota terbesar kedua di Moldova adalah Tiraspol, yang terletak di tepi timur Dniester dan merupakan ibu kota wilayah Transnistria. Kota terbesar ketiga di negara ini adalah Balti, sering disebut sebagai ibu kota utara. Kerja-kerja pemerintahan Republik Moldova menggunakan sistem pemerintahan parlementer unikameral. Presiden menjabat sebagai kepala negara dipilih pada pemungutan suara yang dilaksanakan 4 tahun sekali dan dapat dipilih kembali 1 kali. Kepala negara dibantu dengan Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan, ditunjuk oleh Presiden dengan dukungan parlemen, yang selanjutnya membentuk kabinet dengan persetujuan parlemen tadi. Meskipun dikenal sebagai negara miskin, Moldova begitu tangguh dalam cakupan jaringan internet. Akses internet di Moldova termasuk yang tercepat dan termurah di dunia. Negara ini menempati urutan ketiga di dunia dengan cakupan gigabit dengan sekitar 90% populasi memiliki opsi untuk berlangganan paket broadband. Pada Juli 2022, dikabarkan ada lebih dari 3 juta pengguna internet di Moldova yang merupakan sekitar 76% dari populasi. Kabar baiknya, Moldova sedang mempertimbangkan tawaran untuk mulai meluncurkan 5G pada tahun ini dengan uji coba yang telah dimulai pada tahun 2019 kemarin.